Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan resep yang baru. Kali ini aku akan membuat sate padang. Di sini adalah sate padang rumahan. Rasanya enak banget, empuk dagingnya. Dan bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman, dan jangan di skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Selamat menonton. Pertama-tama kita akan siapkan daging sapinya. Di sini saya menggunakan daging sapi bagian paha atas. Nah, karena saya membuat banyak hari ini karena ada tamu, jadi saya memakai daging sekitar 1,5 kilo. Nah, di sini sebelum saya cuci, saya akan membagi-bagi. Jika kalian ingin membuat lebih sedikit, jadi tinggal dikurangin aja bahannya ya teman-teman. Setelah daging dipotong-potong, sekarang saya akan cuci 3-4 kali sampai darahnya enggak menempel atau sudah bening airnya. Nah, sekarang saya sudah siapkan air untuk merebus daging. Sekarang dagingnya saya akan rebus selama kurang lebih 20 menit sampai kira-kira setengah matang ya. Jika sudah setengah matang, kita angkat dagingnya dan sisakan kuahnya 1,5 liter. Setelah itu tiriskan dulu. Kemudian berikut adalah bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk membuat sate padang. Di sini bumbunya sedikit lebih banyak ya dari bumbu yang lain. Nah, di sini saya sudah sediakan sekitar 3 lembar daun salam, 3 buah cabai merah dan 2 batang serai, lengkuas, jahe, 5 buah cengkeh, sedikit aja kayu manis batang, boleh pakai yang bubuk. Kemudian daun jeruknya agak dibanyakin ya. Kemudian 7 butir kemiri, setengah sampai 1 sendok teh kunyit bubuk. Bisa pakai kunyit segar. Di sini saya pakai sekitar 2 sendok makan ketumbar. Nah, di sini saya ada bumbu kari, ada 1 sendok teh. Jadi bubuk kari yang udah jadi. Di sini saya pakai juga bawang putih sebanyak 7 siung. Lalu di sini saya ada bubuk paprika sebanyak kira-kira 1 sendok kecil. Boleh pakai cabai merah bubuk dan lada putih 1 sendok teh. Kemudian bawang merah di sini saya pakai beberapa siung aja. Nah, di sini ada tepung beras sekitar 2 sendok makan sampai 3 sendok makan untuk campuran sausnya. Nah, setelah itu kita akan siapkan bumbu yang untuk di blender. Sekarang kita akan blender bawang putihnya, kemudian bawang merah, lalu kemiri juga saya akan blender bersamaan dengan jahe juga. Kemudian cabai merah juga saya akan blender. Di sini saya lebihkan ya cabai merahnya sekitar 4 biji. Boleh memakai 3. Panaskan minyak sayur sekitar 3 sendok makan, kemudian tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai harum. Nah, jika bumbu sudah harum dan sedikit masak, tambahkan sedikit air. Di sini saya bersihkan dulu tempat blender tadi dari bumbu. Oh ya, sebagai tambahannya tentu saja gula dan garam ya teman-teman. Tadi saya lupa menyebutkannya. Oke. Kemudian masukkan juga 2 batang serai yang udah digeprek dan disimpul, daun salam, daun jeruk, aduk lagi. Masukkan lengkuas yang udah digeprek. Masukkan kayu manis. Masukkan juga cengkeh. Lalu ketumbar. Bubuk kari. Dan juga masukkan bubuk paprika atau bubuk cabai merah, lada putih,
bubuk kunyit, lalu aduk semua sampai benar-benar merata. Lalu tambahkan air rebusan dari daging sapi yang tadi, aduk kembali. Tambahkan kira-kira 2–2,5 sendok teh garam. Jika kurang asin nanti bisa ditambahin lagi ya. Tambahkan juga sekitar setengah sendok teh gula. Lalu tumis lagi sampai benar-benar masak. Nah, sembari menunggu sampai bumbunya matang benar, sekarang kita akan potong-potong daging yang sudah dimasak setengah matang. Di sini saya potong kotak-kotak kecil. Nah, sekarang kita tambahkan lagi bumbu dengan kuah daging sapi tadi. Di sini saya tambahkan sekitar setengah liter. Aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah mendidih, masukkan daging sapi yang telah dipotong kotak-kotak kecil. Aduk lagi hingga bumbu meresap ke dalam daging. Lalu tutup panci dan rebus kembali sampai kuahnya sedikit menyusut. Nah, jika daging sudah sedikit matang dan kuah sedikit menyusut, sekarang saya tambahkan lagi kuahnya. Lalu tutup panci dan masak daging sampai benar-benar matang dan empuk. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa untuk menyebutkan jintan. Di sini saya memakai jintan bubuk sebanyak sekitar 1 sendok teh. Bisa juga ditambahkan dengan pala bubuk sekitar setengah sendok teh. Tapi kali ini aku nggak menggunakan pala bubuk. Nah, rebus kembali sampai daging benar-benar empuk. Nah, sekarang daging sudah benar-benar empuk. Kita sekarang sudah bisa mengangkat ya. Angkat daging dari kuahnya. Nah, setelah itu kita tiriskan dulu ya sampai dia sedikit mengering. Nah, sekarang kita akan saring sisa bumbu tadi supaya tidak ada ampas yang tertinggal dan sausnya nanti bisa lembut ya. Nah, sekarang saya akan campurkan kuah tadi dengan tepung beras yang dicampur dengan air. Di sini dikira-kira aja ya teman-teman, bisa memakai 200 ml, boleh juga lebih. Masukkan campuran tepung beras ke dalam kuah. Jangan dimasukkan sekaligus ya teman-teman. Nah, aduk rata supaya tidak menggerindil. Nah, di sini sebagai penyedapnya, di sini saya memakai sedikit dari kaldu jamur sekitar 1 sendok teh. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Nah, usahakan jangan terlalu kental ya teman-teman untuk membuat sausnya, karena kalau sudah dingin, saus ini rawan akan menjadi kental banget. Nah, sekarang saya akan siapkan dagingnya untuk ditusuk-tusuk dengan tusukan sate yang sudah saya rendam selama 1 jam.
Nah, setelah itu sate Padang siap untuk dibakar atau bisa juga digoreng di teflon dengan minyak sedikit ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan teflon untuk memanggangnya. Jadi ini sedikit ditumis atau digoreng atau dipanggang. Terserah kalian mau pilih yang mana, boleh pakai areng, boleh pakai oven, silahkan. Nah, karena ini adalah sate Padang rumahan, jadi saya nggak mau ribet. Oke teman-teman, sekarang saya panggang lagi ya. Nah, jika sudah sedikit kecoklatan dan dia nggak terlalu kering, kita angkat dulu. Nah, di sini kita gorengnya atau manggangnya jangan terlalu gosong ya teman-teman. Nah, kemudian sajikan sate Padang dengan lontong. Di sini saya memakai lontong presto. Resepnya ada di channel ini, teman-teman. Tinggal klik aja ya. Lalu siram sate Padang dengan saus yang tadi ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan banyak sausnya karena kebanyakan sate Padang ini disajikan dengan saus yang banyak banget ya, sampai amber-amber gitu kalau saya lihat gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya pakai secukupnya aja. Lalu taburkan dengan bawang merah goreng secukupnya, dan jika diperlukan kita bisa tambahkan sambal. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Enak sekali ini rasanya teman-teman. Dan ini nggak kalah enaknya dengan sate Padang yang dijual ya teman-teman. Oke. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya kalian nanti mendapatkan video-video terbaru, update-update terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.